Dapatkah Trump secara teknis mengambil kembali terusan Panama? Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk mengambil kembali hadiah bodoh dari Amerika Serikat, yaitu terusan Panama. Namun, apakah itu benar-benar hadiah? Dan apakah China benar-benar mengendalikannya seperti yang diklaim oleh Donald Trump? Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan ia memulai masa jabatannya dengan mengumumkan serangkaian langkah besar yang menurutnya akan diambil untuk membuat Amerika hebat lagi. Ia menegaskan kembali minatnya untuk merebut kembali terusan Panama di Amerika Tengah. Jalur air ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik dan merupakan salah satu rute pelayaran terpenting untuk perdagangan global. Amerika Serikat mengawasi pembangunan terusan ini pada awal abad ke-20 dan mengendalikannya hingga akhir tahun 1999. Dalam pidatonya di Capitol, Trump berkata, "Kami telah diperlakukan dengan sangat buruk oleh pemberian bodoh ini yang seharusnya tidak pernah diberikan, dan janji Panama kepada kami telah diingkari. Tujuan kesepakatan kami dan semangat perjanjian kami telah dilanggar sepenuhnya," kata Trump. Pengalihan kekuasaan atas terusan Panama dari Amerika Serikat ke Panama tidak dianggap sebagai hadiah, seperti yang diklaim Trump. Tetapi hasil dari negosiasi yang panjang, Amerika Serikat mengalihkan kendali berdasarkan ketentuan yang dikenal sebagai Perjanjian Tarijos-Carter, yang dinamai menurut Jenderal Omar Tarijos, yang saat itu menjadi Komandan Garda Nasional Panama dan Presiden Jimmy Carter. Kedua perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 7 September 1977. Perjanjian terusan Panama menyebutkan bahwa kendali Amerika Serikat atas terusan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, pasal 2, paragraf 2. Perjanjian lainnya yang dikenal sebagai perjanjian netralitas menyatakan dalam pasal 5 bahwa setelah berakhirnya perjanjian terusan Panama, hanya Republik Panama yang boleh mengoperasikan terusan tersebut dan memelihara pasukan militer, lokasi pertahanan, dan instalasi militer di dalam wilayah nasionalnya. Trump mengeklaim bahwa tujuan kesepakatan kita dilanggar juga tidak benar. Menurut pasal 4 Perjanjian Terusan Panama, kedua pemerintah berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan pertahanan terusan selama pengalihan kekuasaan. Perjanjian netralitas menjamin netralitas permanen terusan Panama yang akan tetap dapat diakses oleh semua negara baik di masa damai maupun perang. Carla Martinez Masin, seorang profesor ilmu politik di Universitas Buffalo, mengkonfirmasi setiap kapal dari negara manapun yang ingin melintasi terusan ini memiliki hak untuk melakukan setelah membayar biaya. Lebih jauh, Panama setuju bahwa Amerika Serikat akan tetap memiliki hak untuk mempertahankan terusan tersebut jika suatu saat nanti terancam oleh penyerang asing. Tidak satu pun ketentuan tersebut yang dilanggar, jadi saya tidak yakin mengapa Tuan Trump menganggap perjanjian tersebut telah dilanggar, kata Martinez Masin. Apakah China mengendalikan terusan itu? Trump mengeklaim China mengoperasikan terusan Panama dan kami tidak memberikannya kepada China, kami memberikannya kepada Panama. Donald Trump sering mengeklaim bahwa China mengoperasikan terusan tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Panama telah memiliki dan mengelola terusan tersebut sejak 31 Desember 1999. Ketika Amerika Serikat menyerahkan kendali atas otoritas terusan Panama, sebuah badan pemerintah federal yang mengoperasikan dan mengelola jalur air tersebut. Tuduhan bahwa China mengelola terusan itu tidak berdasar, kata Ricardes Vasquez Morales, kepala otoritas terusan Panama. Presiden Panama Jose Raúl Mulino juga membantah keberadaan pasukan Cina. Demi Tuhan, tidak ada tertera Cina di terusan itu. Tiongkok juga secara tegas membantah klaim bahwa mereka mengendalikan terusan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan dalam konferensi pers pada bulan Desember bahwa negara tersebut selalu mendukung rakyat Panama dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan atas terusan tersebut. Meskipun tidak ada indikasi bahwa Tiongkok mengendalikan terusan tersebut, negara tersebut terlibat secara luas dalam proyek-proyek konstruksi. Para ahli telah menyuarakan kekhawatiran tentang dua pelabuhan di terusan Panama yang telah lama dioperasikan oleh anak perusahaan Huixian Holding yang berkantor pusat di Hong Kong.
Tiongkok merupakan pelanggan terusan Panama terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Namun, perusahaan tersebut mengelola pelabuhan alih-alih memilikinya, kata Martin, profesor di University of Buffalo. Mereka tidak membuat keputusan tentang siapa yang akan dikenai biaya dan apa yang akan melewati kanal. Mereka tidak memiliki kanal, mereka tidak memiliki pelabuhan. Trump mengeklaim dalam pidato pelantikannya, Amerika Serikat telah kehilangan 38.000 nyawa dalam pembangunan terusan Panama. Prancis memulai pembangunan terusan Panama sebelum Amerika Serikat mengambil alih pada awal abad ke-20. Situs web otoritas terusan Panama memperkirakan bahwa 25.000 orang tewas selama pembangunannya, namun menurut catatan rumah sakit, 5.609 nyawa melayang akibat penyakit dan kecelakaan selama era pembangunan Amerika. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat telah mencatat bahwa sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit selama upaya membangun kanal pada tahun 1880-an, dan lebih dari 22.000 pekerja dari Prancis meninggal. Banyak di antaranya karena malaria dan demam kuning. Menurut Matthew Parker, penulis Health Scores The Battle to Build the Panama Canal, menyatakan bahwa hampir semua orang yang tewas selama masa pembangunan Amerika Serikat berasal dari Barbados dan hanya sekitar 300 orang Amerika. Menurut kalian gimana tuh guys? Apakah ini hanya sebatas salah paham antara Trump terhadap pemerintahan Panama? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.